Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dika, saya dalam keadaan baik. Kalau Pak Dika bagaimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk hari ini. Pada coaching kita hari ini khususnya, coaching akan saya amati dan Ibu akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana responnya dan tanggapannya, kemudian apakah prinsip coaching tentang kemitraan, kemudian potensi dan lainnya apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk Ibu. Bolehkah Ibu saya bertanya? Boleh Bapak, boleh. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kita hari ini? Baik Bapak, jadi dalam proses coaching kita kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Di antaranya yaitu dengan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Baik Ibu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Iya, Bu ya? Lalu saya juga ingin bertanya, di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang Ibu pilih secara spesifik dalam coaching hari ini? Ya Pak, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, saya akan memilih 2 ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Jadi saya yakin ketika saya bisa menghadirkan diri saya secara utuh dan saya mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga kehadiran. Baik, sangat bagus sekali. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Apa indikator ketercapaian untuk coaching kali ini? Menurut saya Pak, indikator ketercapaiannya yaitu ketika coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan coaching juga dapat menemukan langkah-langkah untuk strategi dia dalam penyelesaian masalahnya Pak, seperti itu. Oke, menemukan solusi, Iya. kemudian atas permasalahan dari coaching gitu Iya. ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta yang akan dilakukan oleh Ibu kepada coaching. Mangga Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bagaimana kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah dalam keadaan baik. Gimana Ibu juga kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Oh iya Pak Am, kemarin Bapak nge-WA saya ya Pak ya? Betul, Katanya sekali. Bapak mau ngobrol-ngobrol. Betul sekali Ibu. Saya kemarin sempat ya Ibu, kemudian mau ngobrol Bu tentang ada permasalahan sih Bu sebetulnya Bu. Kalau boleh ini. Iya Pak, alhamdulillah ya, kebetulan sekarang saya ada waktu nih Pak, sekitar 15 atau 20 menit ya Pak. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Bapak. Alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira masalahnya masalah apa Pak? Saya ini punya permasalahan, tapi permasalahan siswa Ibu ya. Iya. Siswa ini saya kebetulan wali kelas 10 Bu ya di sini. Anak ini udah 4 hari Bu kan masuk sekolah, saya juga belum tahu informasinya gitu Bu. Itu masalah utamanya sih Bu. Baik, jadi Bapak ini sedang menghadapi masalah dengan siswa ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ada siswa Bapak, yaitu siswa kelas 10 ya Pak, yang Ya. sudah tidak masuk selama 4 hari. Betul berturut-turut. sekali. Dan juga tidak ada informasi ya Pak ya? Tidak ada informasi, kemudian saya juga masih belum tahu Ibu informasinya gimana Iya. gitu. Nah Pak, kira-kira nih dari pembicaraan kita kali ini, apa sih harapan yang ingin Bapak dapatkan? Saya pertama ingin
tahu informasi ya Bu ya, informasi dari anak tersebut. Keduanya ya ingin anak ini rajin kembali ke sekolah dengan seperti semula lah istilahnya. Tapi yang pertama mah ingin tahu informasi dulu lah, apakah anak ini sakit ataupun ya, anak ini malas ataupun anak ini sedang ada masalah dengan keluarganya. Itu Bu yang pertamanya, ingin dapat solusi istilahnya. Iya. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini ya Pak ya, tujuan yang ingin Bapak harapkan yaitu Bapak bisa mengetahui informasi tentang anak tersebut ya Pak. Betul. Dan Bapak menginginkan si anak itu kembali rajin sekolah ya Pak ya. Betul sekali. Iya, dan Bapak juga bisa tahu yang apa yang menyebabkannya gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, berarti itu mungkin situasi seperti itu adalah situasi ideal yang nanti akan Bapak inginkan ya Pak Betul ya. sekali. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, situasi Bapak di saat ini, Bapak ada di angka keberapa? Kalau saya situasinya 5 mungkin Bu. Kalau situasi ini karena saya belum tahu informasi-informasi sedikit pun itu ya. Jadi Bapak menganggap situasi Bapak sekarang ada di angka 5 ya Pak Ya, ya? betul sangat. Karena Ya, belum blank, masih blank. iya, masih belum tahu. ya, Iya. Pak. Jadi Bapak sama sekali tidak tahu gitu Pak, apa yang menjadi penyebab si anak itu tidak masuk. Iya, tidak tahu Bu. Belum tahu lah istilahnya, belum nanya-nanya, saya juga belum tahu. Pokoknya saya masih bingung gitu Bu ya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak mencari tahu tentang informasi anak ini, kira-kira bagaimana cara Bapak mencari tahunya? Pertama saya akan nanya sama teman-temannya Bu, satunya. Keduanya saya juga ingin nanya pada, kan itu jurusan TBSM, saya juga ingin nanya ke teman RPL-nya ataupun mau nanya ke guru yang lain, mungkin ada tahu informasi gitu tentang permasalahan anak ini gitu. Baik, jadi mungkin yang Bapak lakukan untuk mencari tahu tentang keberadaan siswa tersebut yaitu dengan menanyakan kepada temannya ya Pak ya. Betul. Dan juga karena dia jurusan TBSM kata Ya, Bapak tadi ya, ya, betul. mungkin Bapak akan bertanya kepada RPL juga Ya, betul. dan kepada guru-guru yang lain juga seperti itu ya Pak. Betul sekali. Nah, mungkin adakah hambatan Bapak kira-kira ketika akan melakukan ini? Ya, hambatan pertamanya saya belum tahu informasi yang jelas Ibu ya. Apakah anak ini gimana. Keduanya saya juga ini gangguan atau hambatan saya untuk mengorek informasi ini, WA orang tuanya hilang Ibu. Jadi saya udah ngecek nggak ada di WA saya, nggak tahu hilangnya ini. Apakah HP saya sempat hilang dulu. Jadi saya itu hambatan yang saya hadapi itu. Ya, jadi dalam permasalahan ini ada 2 hambatan ya Pak ya. Betul. Yang pertama itu belum ada info dan juga WA orang tuanya hilang sehingga Ya. Bapak bingung untuk Ya. menghubungi ke siapa ya Pak. Betul. Nah, dari hambatan-hambatan ini kira-kira ada nggak Pak strategi yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada sih Bu, saya udah mencoba gitu, nanya-nanya ke teman-temannya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Saya mencoba mengorek informasi lebih dalam ya ke daerah sekitarnya, tapi tetap aja masih belum ada solusi yang terbaik lah istilahnya gitu. Nah, jadi Bapak sudah memiliki strategi yaitu bertanya ke teman ya Pak ya, dan mencari info dari orang-orang di daerah sekitar ya. Ya, betul. Tapi masih belum juga Pak. Masih belum. Kira-kira ada lagi nggak Pak strategi yang mungkin Bapak akan lakukan? Ada, saya ingin berkunjung ke rumah orang tuanya. Kemudian saya juga ingin dari sana kan bisa dapat tahu informasi-informasi kalau datang ke rumahnya itu mungkin Bu. Iya, jadi mungkin yang ingin Bapak lakukan itu berkunjung langsung ya Pak Iya, ya ke home visit rumahnya, misalnya, Bu, ya ya. home visit. Iya. Jadi dengan harapan ketika datang ke rumah Bapak akan bertemu dengan orang tuanya Iya, gitu, Pak. betul. Iya. Yang mudah-mudahan anaknya juga ada di situ. Oh iya, mudah-mudahan anaknya ada ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ada nggak sih pihak yang ingin Bapak ajak untuk bekerja sama
Ada sih, saya kan di sini wali kelas, jadi saya akan menggait atau menggandeng kepala program, kemudian saya juga nantinya akan menggandeng juga guru BK. Nah nanti terakhir mungkin kalau ini saya juga akan menggandeng kesiswaan Ibu, supaya apakah bisa berbarengan ke sana atau dia cuma mengingatkan atau kayak gimana bentuknya, tapi itu udah rencana saya untuk membawa salah satunya atau semuanya dari orang tersebut Ibu. Baik, jadi dalam hal ini Bapak akan berkolaborasi ya Pak ya. Betul sekali, Ibu. Dengan teman Bapak, diantaranya itu dengan kepala program, Betul. guru BK dan juga dengan guru bagian kesiswaan. Betul sekali Ibu. Nah kira-kira nih Pak, strategi Bapak ini Bapak akan lakukan mulai kapan? Karena ini udah 4 hari ya Bu ya, secepatnya mungkin. Kalau sekarang mungkin nanti agak siang Bu akan saya laksanakan untuk ngobrol-ngobrol dengan yang barusan. Kemudian saya juga kalau misalkan udah siap akan langsung berangkat Ibu dari ke home visitnya ini Bu. Jadi siang ini Bapak akan berkoordinasi dulu ya Pak ya dengan teman-teman Bapak. Ya, kalau ada waktu langsung berangkat, atau dianya teman-teman ini siap berarti langsung berangkat itu Bu. Jadi ketika setelah koordinasi selesai, kalau mereka ada waktu mungkin Bapak akan mengunjunginya bersama-sama begitu Pak? Betul rencananya. Iya Pak. Semoga rencananya lancar nih ya Pak ya. Nah kira-kira nih dari permasalahan siswa ini Bapak menargetkan waktu berapa hari supaya Bapak bisa menyelesaikan masalah ini Pak? Karena rencananya nanti siang Ibu ya, mungkin 2 hari ke depan ini harus udah ada informasi, misalkan orang tuanya nggak ada di rumah ataupun anak ini nggak ada, saya targetkan cari informasi lagi lebih lanjut 2 hari lah Ibu untuk tahu segala-galanya gitu ya. Baik, jadi Bapak menargetkan waktunya 2 hari ya Pak? 2 hari dari semenjak berkunjung gitu. Kira-kira nih Pak, bentuk tanggung jawab Bapak selama 2 hari itu Bapak akan bagaimana? Ya, pertama saya udah berangkat ke sana, koordinasi dengan yang ada di rumahnya, apakah anak ini sakit, kemudian saya juga akan menanyakan ke istilahnya saudaranya ataupun yang di depan rumahnya, tetangganya istilahnya. Saya akan terus koordinasi, kemudian kalau misalkan anak ini gak ada di rumahnya, saya akan hasil informasi tersebut saya akan telusuri langsung Bu. Tapi itu targetnya 2 hari tersebut Ibu. Baik Bapak, jadi dalam 2 hari ini Bapak akan berkoordinasi dengan orang rumah dulu ya Pak ya. Apakah si anak ini sakit atau bagaimana? Dan kemudian Bapak juga akan mencari tahu dengan lingkungan sekitar juga ya Pak ya, termasuk tetangganya mungkin ya Pak. Nah mungkin yang ketiga opsinya yaitu kalau misalkan siswa itu tidak ada di rumah, Bapak akan memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk mencari siswa tersebut Pak. Betul sekali Bu, jadi informasi itu akan saya diperdalam lah istilahnya. Mulia sekali ya Bapak, sebagai wali kelas Bapak begitu bertanggung jawab gitu Pak terhadap siswa Bapak. Dan saya doakan semoga siswa Bapak bisa kembali rajin ya Pak ya, dan Bapak bisa menemukan solusi dari masalah ini Pak. Amin. Nah alhamdulillah Pak, proses coachingnya selesai ya. Nah untuk menutupnya kira-kira saya ada yang ditanyakan satu lagi nih Pak ya. Boleh. Dari obrolan kita kali ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Sebetulnya banyak sekali ya Ibu yang saya dapatkan dari obrolan ini. Salah satunya perasaan saya jadi lega Ibu ya. Kedua, saya juga informasinya kalau tadi masih sedikit-sedikit, dengan ngobrol sama ini Ibu jadi lebih banyak. Kemudian saya juga jadi arahnya jadi terfokus sekarang Bu. Kalau tadi kemana dulu sekarang dengan ngobrol dengan Ibu, jadi terfokus dan terperinci dari sini sampai saya tahap akhir tersebut gitu. Alhamdulillah ya Pak, setelah ngobrol begini Bapak jadi merasa lega ya Pak. Kemudian Bapak juga menjadi lebih banyak mendapatkan solusi ya Pak. Betul ya, atau pilihan-pilihan strategi juga.
kemudian Bapak merasa langkah-langkah Bapak itu menjadi lebih terfokus dan Betul. juga terperinci. Iya, Pak, ya? betul sekali Ibu. Oke, terima kasih Bapak atas obrolan kita hari ini. Terima Sama-sama. kasih juga atas kepercayaan Bapak kepada saya ya Pak. Semoga kolaborasi kita tidak terhenti sampai sini saja ya Siap, Pak Ibu. ya. Dan mungkin 2 hari ke depan saya ingin ngobrol-ngobrol lagi Pak dengan Bapak. Boleh Ibu. Iya, boleh. karena selama 2 hari ini saya juga akan ikut memantau Pak Terima bagaimana kasih, Ibu. strategi yang Bapak lakukan itu. Dan setelah 2 hari nanti saya ingin tahu nih Pak, hasil dari strategi yang Bapak lakukan itu seperti apa gitu Pak. Saya juga ada sampaikan ke Ibu. Terima Iya, kasih Ibu ya udah mau mendengarkan saya. Kemudian saya juga keluh kesah saya Ibu sampaikan, Ibu mau mendengarkan itu kan. Terima kasih Ibu atas semuanya gitu. Iya, sama-sama Bapak ya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ai, bagaimana proses coaching yang dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bolehkah Bu? Boleh Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bapak, jadi dalam proses coaching tadi saya sudah berusaha menggunakan alur Tirta ya Pak ya, di mana saya menanyakan tujuan dari pembicaraan ini, mengidentifikasi masalah yang ada pada diri coaching. Saya juga menanyakan rencana aksi atau strategi yang akan dilakukan. Saya juga berhasil menemukan tanggung jawab dari diri coaching dalam melaksanakan rencana aksinya Pak. Sehingga alhamdulillah coaching tersebut bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Baik, sangat bagus sekali. Muai sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai yang saya amati dan beberapa catatan dari saya juga, Bu Ai sudah berhasil gitu ya. Pertama itu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan kepada coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi dan juga menemukan rasa tanggung jawab di dalam diri coaching pada saat melaksanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian Ibu juga sudah fokus pada coaching terkait kesadaran penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan di coaching kali ini sudah sangat luar biasa sekali. Semoga selalu diberikan kesuksesan ya Bu ya. Serta satu pertanyaan terakhir dari saya untuk kedepannya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi itu adalah dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu adalah kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan karena dari pertanyaan berbobot itulah saya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, dari pertanyaan berbobot itulah coaching bisa menemukan solusi ya Bu ya, Ya. dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, terima kasih Ibu. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.